Bayangkan, tubuh sedang tertidur lelap, mata terpejam, dunia luar perlahan menghilang. Tetapi di dalam diri manusia, sebuah dunia lain justru mulai aktif. Dunia mimpi, kadang indah, kadang menyeramkan, kadang terasa begitu nyata. Bahkan ada mimpi yang membekas bertahun-tahun. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah mimpi benar-benar memiliki pesan? Ataukah mimpi hanya bunga tidur semata? Dalam pendekatan psikospiritual, jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari yang banyak orang kira. Setiap hari manusia menyerap begitu banyak hal. Emosi, pikiran, konflik, harapan, ketakutan, bahkan energi dari lingkungan sekitar. Semua pengalaman itu tidak langsung hilang. Ia tersimpan di dalam bawah sadar. Ketika seseorang mulai tidur, pikiran sadar perlahan melemah, logika mulai diam. Dan pada saat itulah, lapisan bawah sadar mulai terbuka. Menurut psikospiritual, mimpi muncul dari proses interaksi antara pikiran, emosi, memori, energi batin, dan kondisi kesadaran manusia. Itulah sebabnya mimpi sering terasa aneh, tempatnya tidak masuk akal. Orang-orang dari masa lalu tiba-tiba muncul, kejadian bercampur acak, bahkan hukum logika terasa rusak. Karena mimpi bukan bahasa logika, mimpi adalah bahasa simbol. Contohnya, orang yang sedang penuh tekanan hidup, sering bermimpi dikejar. Orang yang menyimpan rasa takut, kadang bermimpi jatuh. Orang yang rindu seseorang, bisa bermimpi bertemu kembali. Sedangkan orang yang batinnya damai, kadang mengalami mimpi yang terang, hening, dan menenangkan. Dalam psikospiritual, emosi adalah bahan bakar mimpi. Semakin kuat emosi seseorang, semakin kuat pula mimpi terbentuk. Lalu mengapa ada mimpi yang terasa sangat berbeda? Ada mimpi yang begitu jelas, emosinya kuat, mudah diingat, bahkan terasa seperti membawa pesan. Disinilah banyak orang mulai bertanya, apakah itu pertanda? Psikospiritual menjelaskan bahwa sebagian mimpi memang bisa menjadi refleksi mendalam dari kondisi jiwa manusia. Kadang mimpi membantu seseorang menyadari bahwa dirinya stres, kelelahan, terluka secara emosional, atau sedang berada di jalan hidup yang salah. Bahkan kadang bawah sadar manusia mampu membaca pola yang tidak disadari pikiran sadar. Karena itu, mimpi tertentu bisa terasa seperti firasat. Namun penting dipahami, tidak semua mimpi adalah ramalan. Mayoritas mimpi tetap merupakan hasil pengolahan, memori, emosi, trauma, harapan, dan aktivitas bawah sadar. Masalahnya, banyak orang terlalu ekstrem dalam menafsirkan mimpi. Sedikit mimpi buruk langsung panik, mimpi aneh langsung dianggap wahyu. Padahal psikospiritual yang sehat mengajarkan keseimbangan, karena simbol dalam mimpi sering bersifat pribadi. Misalnya, air keruh bisa melambangkan emosi kacau. Rumah rusak bisa mencerminkan kondisi mental yang rapuh. Mendaki gunung bisa menjadi simbol perjuangan hidup. Menariknya lagi, kondisi spiritual seseorang juga diyakini memengaruhi kualitas mimpi. Orang yang hidup penuh stres, amarah, dan konflik batin biasanya mengalami mimpi yang lebih kacau dan melelahkan. Sedangkan orang yang melatih meditasi, doa, kesadaran diri, dan ketenangan batin sering mengalami mimpi yang lebih jernih dan damai. Karena mimpi dalam psikospiritual dianggap sebagai cermin kondisi batin manusia. Jadi, apakah mimpi memiliki pesan? Jawabannya, kadang iya. Tetapi pesan itu biasanya bukan sekadar ramalan magis tentang masa depan, melainkan refleksi mendalam tentang kondisi jiwa, emosi, pikiran, dan kehidupan seseorang. Dan mungkin, tujuan terbesar mimpi bukan untuk meramal masa depan, melainkan membantu manusia lebih mengenal dirinya sendiri. Karena semakin manusia memahami isi batinnya, semakin ia memahami hidupnya. Kalau kamu pernah mengalami mimpi yang sangat membekas, atau terasa memiliki makna mendalam, coba tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan membahas psikologi, spiritualitas, kesadaran, dan misteri batin manusia dengan sudut pandang yang lebih dalam dan lebih bijaksana.